Halo NDC Peoples, apa kabar hari ini? Kita mau langsung bahas sebuah topik yang kayaknya kita semua cari-cari terus jawabannya ya, soal sukacita. Tapi bukan sembarang sukacita, kita mau gali tentang sukacita yang sejati. Nah, panduan kita kali ini dari materi Revive. Misi kita simple aja, kita mau bongkar dari mana sih sumber sukacita itu sebenarnya? Iya, Apalagi pas keadaan lagi nggak enak kan? Kita kan sering ya cari seneng itu dari hal-hal luar. Kopi yang enak, liburan, atau nonton film. Tapi Revive ini langsung kasih kita tantangan dari Roma 14 ayat 17. Dibilang, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita bedah ini deh. oke. Nah, ini poin yang paling fundamental sebetulnya. Materi Revive ini dari awal langsung memisahkan dengan tegas antara kebahagiaan dan sukacita. Kalau bahagia itu kan seringnya tergantung sama apa yang terjadi di luar ya. Situasi lagi baik, kondisi nyaman, kita bahagia. Benar, bergantung keadaan. Betul. Sebaliknya, sukacita yang dibicarakan di sini itu internal. Itu adalah buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi dihasilkannya dari dalam, bukan kita cari-cari di luar. Nah, di sini nih yang jadi, paradoksnya. Menarik banget. Kalau sumbernya ada di dalam kita, kenapa seringkali rasanya nggak ada, nggak kerasa gitu? Revive kan menyoroti gimana penderitaan, masalah, itu seolah-olah bisa merampas sukacita kita. Ah, dan poinnya gini, sukacita ini bukan berarti penderitaannya hilang. Justru, dan ini yang ditekankan di Revive, sukacita itu bisa hidup berdampingan sama penderitaan. Jadi mungkin analoginya gini ya, sukacita Roh Kudus itu bukan payung supaya kita nggak kehujanan, tapi lebih kayak jangkar. Jangkar. Ya, jangkar yang bikin kita tetap stabil di tengah badai. Badainya tetap ada, tapi kita nggak terseret arusnya. Wah, analogi jangkar itu kuat sekali. Itu juga membebaskan kita dari tekanan untuk harus selalu kelihatan bahagia kan. Jadi Ya, ini bukan soal kerja keras kita untuk senyum terus padahal hati lagi hancur. sama sekali bukan. Justru itu intinya. Di Revive itu dirujuk ke 1 Tesalonika 1 ayat 6. Kuncinya ada di kalimat dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Tepat, jadi ini anugerah, bukan pencapaian. Fokusnya jadi bergeser kan? Bukan lagi gimana caranya saya bisa happy, tapi jadi gimana saya bisa hidup lebih taat dan terhubung sama dia. Nah, saat hubungan itu kita pelihara, Roh Kudus yang akan mengerjakan buah sukacita itu di dalam kita, apapun kondisi di luar. Tunggu. Ada satu istilah lagi nih dari Yohanes 15 yang dibahas di Revive, yaitu sukacitamu menjadi penuh. Nah, kata penuh ini bisa jadi jebakan kan? Banyak orang mungkin mikir ini artinya kita harus gembira 100% setiap saat. Mustahil rasanya. Pertanyaan yang krusial sekali. Dan Revive memang mengupasnya. Kata penuh dalam bahasa Yunani aslinya itu bukan soal volume emosi, tapi soal kelengkapan, keutuhan, artinya itu memenuhi sepenuhnya. Oke, maksudnya gimana tuh? Gini, bayangkan sebuah wadah. Wadah itu nggak cuma diisi sampai penuh, tapi terus-menerus diisi ulang dari sumber yang nggak pernah habis. Oke. Jadi, ini bukan sukacita yang bisa habis karena situasi buruk. Ini sukacita yang utuh, yang berkelanjutan. Karena sumbernya, ya Roh Kudus sendiri. Oke, ini mengubah segalanya sih. Jadi ini bukan tentang maksa diri buat seneng, tapi lebih ke menjaga koneksi ke sumbernya itu ya. Lalu, praktisnya gimana dong? Kalau besok pagi kita bangun terus langsung dihadapkan sama kerjaan numpuk atau berita jemek, langkah pertamanya apa yang bisa kita ambil? Langkah praktis yang disarankan Revive itu sederhana sekali, tapi mendalam. Minta. Minta. Ya, berdoalah secara spesifik. Minta Roh Kudus penuhi hati kita. Bukan cuma sebagai ritual ya, tapi sebagai tindakan penyerahan diri di awal hari. Bahkan di materi itu ada doa sederhana yang disarankan. Roh Kudus penuhilah hatiku hari ini, kuasailah aku, dan bekerjalah dalam diriku. Ini kan pengakuan ya, bahwa kita nggak bisa menghasilkan sukacita ini sendirian. Kita undang dia ambil alih. Semakin kita serahkan kendali, semakin kita akan mengalami sukacita yang melampaui logika dan keadaan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah perenungan dari Revive. Coba deh perhatikan, apakah sukacita Anda selama ini begitu rapuh?
Mudah sekali berubah hanya karena faktor eksternal. Dan apa sih tantangan terbesar Anda untuk mengalami sukacita yang berakar di dalam ini? Mari kita baca bersama ayat hafalan kita hari ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan bagi Anda yang belum bergabung dalam Core, kami undang Anda untuk bergabung. Caranya gampang, tinggal download aplikasi NDC di Google Store. Terima kasih telah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.